nama saya Rizky Tina Astamelia dengan NPM 21235. Kenalkan, nama saya Rangga Firdianwar, NPM 21237. Nama saya Timus Anda dengan NPM 21238. Julian Dino dengan NPM 21243. Perkenalkan, nama saya Kusnul Mubarok dengan NPM 21245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Al-Ghifari dengan NPM 21. Saya Aulia Fitriani Desvita Sari, NPM 21278. Yang pertama yaitu industri tepung tapioka. Tepung tapioka sendiri atau lebih sering dikenal dengan tepung kanji merupakan tepung pati yang diekstrak dari umbi singkong. Tepung tapioka juga punya beberapa sebutan lain seperti tepung aci atau tepung kanji. Biasanya tepung ini itu digunakan untuk pembuatan bakso, pengental pada tumisan, cimol, dan lain-lain. Selanjutnya itu tahapan proses. Tahapan proses yang pertama, pemanenan. Pemanenan ini dilakukan dari kebun singkong, panen, disalurkan menggunakan transportasi seperti truk, lalu disalurkan ke industri tepung. Yang pertama itu dilakukan pengayakan untuk menghilangkan tanah-tanah yang masih menempel pada singkong. Setelah dilakukan pengayakan, dilakukan pencucian agar singkong lebih bersih. Setelah itu dilakukan pengupasan untuk mengupas kulit singkong. Setelah pengupasan, singkong akan dihancurkan menggunakan alat crusher. Setelah dihancurkan, akan diekstrak untuk mengambil pati pada umbi singkong yang telah hancur tadi. Setelah itu akan dilakukan pengeringan. Setelah pengeringan dilakukan pendinginan. Setelah itu dilakukan screener atau penyaringan pada tepung agar didapatkan tepung yang kita inginkan atau sesuai dengan biasanya tepung tapioka pada umumnya. Setelah itu dilakukan pengemasan. Selanjutnya, diagram alir proses pembuatan tepung tapioka. Untuk tahap yang pertama yaitu pemanenan. Untuk bahan baku dari bahan dasar dari tepung tapioka adalah singkong. Nah, singkong dipanen pada saat usia 7-10 bulan. Kenapa dipanen pada saat usia 7-10 bulan? Hal ini dikarenakan pada saat usia tersebut memiliki kandungan pati tertinggi. Umumnya, singkong memiliki ukuran panjang berkisar antara 10-35 cm dengan diameter sebesar 2-5 cm. Nah, setelah dipanen, singkong akan diangkut dengan menggunakan truk angkut menuju pabrik. Nah, setelah sampai di pabrik, dari truk akan dipindahkan menuju cassava storage. Untuk cassava storage sendiri memiliki kapasitas hingga 500 ton. Di sini kami asumsikan feed yang masuk yaitu sebesar 100 ton. Untuk menuju proses selanjutnya, dari cassava storage akan ditransfer dengan menggunakan alat transportasi yaitu belt conveyor. Kenapa kami memilih belt conveyor? Hal ini didasarkan pertimbangan feed-nya. Feed yang digunakan adalah singkong. Singkong termasuk feed yang besar. Jadi menurut kami alat transportasi yang paling sesuai atau cocok adalah belt conveyor. Untuk kapasitas dari belt conveyor di sini yaitu sebesar 40 ton per jam. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute atau corong, dan setelah sampai di ujung belt atau di head belt itu material akan ditumpahkan ke alat selanjutnya karena beltnya ini berbalik arah. Nah, di belt conveyor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu lebar belt. Lebar belt ini disesuaikan dengan
kapasitas feed yang masuk. Lalu kecepatan belt conveyor. Semakin cepat kecepatan dari belt conveyor ini, maka daya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kami tidak menyarankan menggunakan kecepatan tinggi. Hal ini dikarenakan jika menggunakan kecepatan tinggi dapat menyebabkan material atau bahan pada beltnya itu mental. Tapi di sini juga kami tidak menyarankan menggunakan kecepatan yang lambat. Kenapa? Karena jika menggunakan kecepatan yang lambat, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penumpukan di awal feed masuk. Lalu selanjutnya daya. Daya yang digunakan untuk menggerakkan belt conveyor. Kemudian kemiringan. Untuk kemiringan sendiri dipengaruhi oleh kapasitas belt conveyornya. Lalu yang terakhir yaitu panjang lintasan dan ketinggian belt conveyor. Nah, belt conveyor juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, salah satunya itu biaya perawatan yang mahal. Lalu sering terjadi permasalahan seperti berkurangnya kapasitas angkut, tidak sesuainya kecepatan belt conveyor, sobeknya belt, dan lain sebagainya. Namun terdapat kelebihan juga dari belt conveyor ini. Salah satunya dapat mengangkut mulai dari material ukuran kecil hingga sedang, lalu dapat menempuh ukuran yang cukup jauh, lalu memiliki kapasitas angkut yang cukup besar. Nah, setelah ditransfer menggunakan belt ini, akan dilanjutkan dengan proses pengayakan. Untuk proses pengayakan, di sini kami menggunakan alat dry sieve for cassava cleaning dengan model DY100. Alasan kami memilih alat dry sieve for cassava cleaning dengan model DY100 adalah karena alat ini dapat membersihkan singkong dari kotoran-kotoran yang tidak diinginkan seperti pasir, tanah, ataupun lumpur. Nah, selain itu, alat ini juga memiliki kapasitas sebesar 15-20 ton per jam dan memiliki daya sebesar 7,5 kW. Nah, selain itu juga memiliki daya tampung hingga 2.800 kg. Pada proses pengayakan ini, feed yang masuk adalah sebesar 20 ton per jam. Untuk prinsip dari dry sieve for cassava peeling dengan untuk prinsip kerja dari dry sieve for cassava cleaning dengan model DY100 ini yaitu dengan memanfaatkan gesekan dan tabrakan bahan baku dengan dinding mesin. Jadi bahan bakunya ini akan masuk ke dalam saringan kering. Nah, mereka ini akan berputar dan bergerak di bawah tekanan mesin. Dalam proses penggulungannya ini, tumbukan dan gesekan pasir, kotoran, batu kecil atau lumpur itu akan jatuh. Nah, dari lumpur dan kotoran lain yang tidak diinginkan ini akan jatuh ke ember lumpur melalui celah antara jeruji kandang dan dibuang secara teratur. Sedangkan material yang dikeluarkan itu akan dilanjutkan ke peralatan selanjutnya dari feed inlet. Nah, alat pengayakan ini juga memiliki kelebihan, salah satunya memiliki struktur yang sederhana, perawatan yang mudah, serta memiliki konsumsi daya yang rendah. Dan untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dilakukan pencucian pada singkong. Pencucian ini menggunakan alat integrated battle washer. Mesin pencuci kerjanya yaitu mesin pencuci yang dimana terdapat pedal atau dayung yang berputar digerakkan dengan motor listrik. Dayung didistribusikan secara helix pada spindle utama. Saat bekerja, perangkat penggerak menggerakkan spindle utama untuk berputar dan dayung bergerak di sepanjang poros utama. Di satu sisi, lumpur dan pasir yang menempel pada bahan atau pada singkong itu akan dihilangkan melalui gesekan antara dayung dan bahan mentah. Di sisi lain, bahan baku diangkut dari inlet ke outlet untuk pemakaian. Untuk proses selanjutnya yaitu pengupasan. Setelah dilakukan pencucian, disalurkan menggunakan belt conveyor menuju ke mesin pengupasan. Untuk mesin pengupasan ini
Mesin pengupasan singkong disebut juga singkong pengupas digunakan untuk mengupas 2 lapis singkong. Banyak digunakan di lini pemrosesan gari dan lini pemrosesan tepung singkong. Dalam proses pengupasan singkong, bagian kutikula singkong dihilangkan karena akan membantu meningkatkan rasa dan kualitas singkong. Untuk prinsip kerja alatnya yaitu mesin pengupas singkong mengadopsi desain terbaru dari pengupasan roll amplas melalui gesekan antara bahan dan roll amplas untuk mencapai tujuan pengupasan yang bersih dan menyeluruh. Tingkat pengupasan bisa mencapai lebih dari 95%. Pengupasan roll amplas dapat mengupas kulit ari singkong dan lapisan kedua kulit sehingga permukaan bahan setelah dikupas lebih halus dan kehilangan bahannya rendah. Saat singkong dikupas, skrup conveyor mendorong singkong untuk berguling ke depan dan dipindahkan singkong yang sudah dikupas ke bagian selanjutnya, dan kulit singkong dan kotoran lainnya jatuh ke dalam koleksi tangki. Untuk spesifikasi alatnya yaitu model tipe DYTP 80 dengan kapasitas 3-4, power kWh-nya itu 7,5, sedangkan dimensi tangkinya itu 5250 dikali 1050 dikali 1100 dengan beratnya 3000. Setelah pengupasan ini disalurkan menggunakan belt conveyor lagi menuju proses penghancuran atau crusher. Untuk proses crusher ini itu menggunakan alat Dix mill, merupakan alat yang sangat tepat dalam membantu proses produksi tepung. Keberadaan mesin serbaguna ini membuat proses penepungan menjadi jauh lebih mudah dan juga cepat. Untuk proses Dix mill sendiri itu prinsip kerjanya mesin Dix mill yaitu singkong dimasukkan ke dalam hopper atau lubang pemasukan. Setelah singkong masuk, maka akan langsung ditumbuk oleh pisau yang berbentuk balok dan berputar dikombinasikan dengan pisau penepung statis. Satu lingkaran penuh mesin berputar dan memotong singkong. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi Dix mill yaitu ada semakin tinggi kecepatan putar atau RPM menghasilkan ukuran rata-rata partikel yang lebih kecil atau lebih halus. Kehalusan hasil yang diperoleh tergantung dari kekasaran piringan. Selanjutnya ada keunggulan mesin Dix mill ini. Mesin sangat multifungsi dan mesin lebih andal dalam proses penghancuran atau penepungan. Untuk kekurangan Dix mill sendiri itu dalam menggiling bahan baku dimasukkan sedikit demi sedikit, jadi tidak bisa langsung dalam kapasitas banyak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat ekstraktor yaitu hydroclones. Hydroclones yaitu prinsip kerjanya adalah terdapat kumpulan partikel dari air yang masuk dalam arah tangensial ke dalam siklon. Itu kumpulan air dan partikel ditekan ke bawah secara spiral karena bentuk dari siklon. Gaya sentrifugal menyebabkan partikel terlempar ke arah luar membentur dinding dan kemudian bergerak turun ke dasar hidroklon. Partikel yang lebih ringan bergerak keluar dari bagian puncak hidroklon, sedangkan partikel yang berat keluar dari dasar hidroklon. Sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Untuk kelebihannya yaitu biaya operasional dan perawatan lebih murah dibandingkan yang lainnya. Prosesnya dilakukan di satu tempat dan dibuat secara paralel.
Lalu kekurangannya yaitu material dalam siklon dapat mengalami keausan karena tumbukan dengan partikel yang sangat tinggi. Lalu alasan dilakukan 3 kali ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak yang sangat banyak dan mekanismenya bersifat secara kontinu. Selanjutnya dari alat ekstraksi dialirkan dengan bed conveyor menuju ke alat pengeringan. Jadi, untuk proses selanjutnya, yaitu adalah proses pengeringan. Fungsi dari proses pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air dari bahan hingga menjadi tepung. Nah, alat yang digunakan dalam pengeringan ini adalah flash dryer. Prinsip kerja dari flash dryer ini adalah dengan mengalirkan udara panas secara terus-menerus pada bahan yang akan dikeringkan. Jadi, bahan dimasukkan ke dalam feeder atau balance tank, kemudian udara panas dialirkan sepanjang silinder hingga mencapai siklon yang selanjutnya mengalami pemisahan antara bahan dan udara panas. Alat flash dryer ini berlangsung dalam hitungan detik sehingga sangat singkat. Alat flash dryer sesuai untuk pengeringan bahan makanan yang peka terhadap panas dan juga mempunyai prinsip kerja yang tertutup, jadi output yang dihasilkan bersih dan bebas dari kotoran. Faktor yang mempengaruhi dari alat flash dryer ini yaitu yang pertama ada laju aliran massa. Jadi semakin besar laju aliran massa, maka penurunan kadar air semakin sedikit. Yang kedua ada ukuran partikel. Jadi semakin kecil partikel, maka kualitas pengeringan akan semakin baik. Yang ketiga adalah waktu. Jadi semakin besar laju aliran massa dan partikel ukuran, maka mesin akan bekerja lebih lama, sehingga waktu tinggal atau beroperasinya juga semakin lama. Kelebihan dari alat flash dryer ini adalah yang pertama ada membutuhkan sedikit tempat dan juga metode yang digunakan relatif sederhana. Kemudian, sistem kontrol umumnya dapat merespon dengan sangat cepat terhadap perubahan kondisi operasional pengeringan. Untuk kekurangan dari alat flash dryer ini adalah alat ini mengkonsumsi daya yang cukup tinggi dan tidak cocok pada bahan yang mudah lengket dan bahan berminyak. Untuk kapasitasnya sendiri, flash dryer bisa berkapasitas 300 kg per jam dengan daya 3 horsepower, kemudian 1000 kg per jam dan membutuhkan daya 10,5 horsepower, kemudian ada kapasitas 1500 kg per jam dengan daya 13 horsepower, kemudian ada kapasitas 2500 kg per jam dengan daya 22 horsepower. Untuk selanjutnya adalah proses mengangkut bahan yang sudah dikeringkan untuk ke mesin pendingin. Dan mesin yang digunakan ini adalah mesin alat screw conveyor. Jadi, screw conveyor ini memiliki fungsi untuk memindahkan bahan atau material kecil seperti butiran yang mana sangat cocok untuk proses pemindahan tepung yang berstruktur butiran. Untuk prinsip kerja dari screw conveyor sendiri adalah screw conveyor berputar secara konstan karena ditopang oleh gantungan bantalan dan bantalan yang terdapat pada ujung dari screw conveyor ini. Perputaran screw akan mendorong bahan panjang surut atau casing. Pada saat screw berputar, material dimasukkan melalui keran pengisi atau feeding hopper ke screw yang bergerak maju akibat daya dorong screw. Cross dan screw
akan berputar sepanjang lintasan yang sudah ada. Material atau bahan yang berada di dalam skru akan dikeluarkan pada ujung skru atau bukaan bawah skru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengoperasian alat skru conveyor adalah bentuk material. Semakin kecil serta bentuk material yang bulat akan memudahkan bahan untuk dialirkan keluar menuju saluran pengeluaran yang lebih mudah. Kemudian ada faktor kapasitas. Kapasitas material yang berlebih akan mengakibatkan kemacetan, merusak poros, dan skru conveyor akan mati. Faktor selanjutnya yaitu kecepatan putar. Jadi kecepatan berputarnya skru ini tergantung pada muatan yang diperlukan dan sifat bahan yang hendak dipindah. Kemudian ada faktor sudut ulir. Sudut ulir yang semakin kecil akan mengakibatkan jarak antar ulir semakin lebar, sehingga memperbesar jumlah bahan yang akan teralirkan ke saluran pengeluaran. Untuk kelebihan dari alat skru conveyor adalah lebih efektif dan efisien dalam memindahkan material dan memiliki struktur yang sederhana. Batang skru digerakkan oleh sebuah motor yang dilengkapi roda gigi. Jadi, dapat berfungsi juga untuk memperkecil ukuran bahan material. Kemudian, untuk kekurangan skru conveyor adalah tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkar besar, mudah hancur, dan material yang mudah menempel. Dan kemudian skru pada conveyor biasanya mengakibatkan adanya gesekan material terhadap skru yang berakibat pada konsumsi daya yang tinggi. Oleh karena itu, skru conveyor digunakan untuk kapasitas rendah sampai sedang. Untuk kapasitas dari alat skru conveyor yaitu dari 74 feet per hour atau feet per jam, 171 feet per jam, 304 feet per jam, 500 feet per jam, 820 feet per jam, 1180 feet per jam, 1600 feet per jam, 2080 feet per jam, 3300 feet per jam, 4000 feet per jam, 7000 feet per jam, 9000 feet per jam, dan 12.000 feet per jam untuk material ringan dan tidak abrasif dalam bentuk nuklir. Untuk selanjutnya yaitu proses pendinginan akan dijelaskan oleh teman saya. Sistemnya adalah membuang udara panas dari partikel-partikel yang ada dari dalam pelet dengan menggunakan blower yang menghisap udara dan mengalirkan keluar bangunan treadmill lewat peralatan yang disebut dengan siklon. Proses cooling akan menurunkan kandungan uap sebanyak 4%. Nah, fungsinya sendiri untuk meningkatkan suhu tepung saat setelah menjalani proses penghancuran. Kondisi tepung setelah melalui proses penghancuran bersuhu tinggi akibat perlakuan sebelumnya, kondisi partikel cukup lembek karena banyak mengandung air. Dengan proses pendingin, maka partikel tepung akan menjadi lebih keras. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi sendiri ada cooler sering macet karena kepenuhan akibat tidak membukanya tutup pintu mengeluarkan cooler disebabkan oleh gangguan sensor indikator pada cooler. Nah, selanjutnya ada cooler penuh karena pengembalian butiran ukuran besar oversize terlalu banyak. Nah, untuk kelebihan sendiri ada perawatan relatif terjangkau, perawatan mudah, lebih ramah lingkungan. Nah, untuk kekurangan sendiri mengurangi oksigen dalam ruangan, mempermudah penyebaran bakteri, membutuhkan tempat yang relatif luas. Ini adalah shifter. Di shifter kita menggunakan vibrating screen. Vibrating screen yaitu ayakan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring gerakan dengan pada frekuensi 1000 hingga 7000 Hz. Ayakan jenis ini mempunyai kapasitas tinggi dengan efisiensi pemisahan yang baik yang digunakan untuk range yang luas dari luar ukuran partikel.
Dalam melakukan proses pengayakan, permukaan ayakan untuk ayakan tipe ini digerakkan naik turun dengan suatu alat bantu. Ayakan ini memiliki simpangan getaran yang tidak terlalu besar dengan frekuensi getaran berkisar 1300 hingga 1600. Lalu untuk fungsi vibrating screen yaitu sebagai screener system yang didesain untuk memisahkan produk atau menghilangkan oversize. Lalu yang kedua adalah sebagai spending atau bidding system yang berfungsi untuk menyeragamkan ukuran produk. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada jumlah material, sifat material, dan getaran dari mesin. Jumlah material, jadi kalau jumlah material terlalu banyak atau overload dapat menghambat kecepatan dari vibrating screen. Kalau sifat material, apabila sifat material lengket juga akan dapat menghambat dan menyebabkan tersumbatnya ayakan dari vibrating screen. Lalu untuk getaran dari mesin, yaitu kita membutuhkan peredam agar mesin tidak bergetar terlalu kencang yang akan mengakibatkan kerusakan pada mesin apabila digunakan secara terus-menerus. Untuk kelebihan dari vibrating screen sendiri yaitu konstruksi alat sederhana, mudah dibersihkan, dan dapat digunakan untuk berbagai macam material, kering, free flowing, non-free flowing material. Untuk kekurangannya sendiri, transmisi getaran ke lingkaran yang cukup besar. Yang kedua ada konsumsi energi yang terlalu tinggi. Yang ketiga ada biaya perawatan yang tinggi. Lalu dari vibrating screen atau shifter kita lanjut ke pengepakan. Dalam pengepakan dilakukan secara manual. Sehabis itu, sehabis pengepakan lanjut akan dipindahkan ke dalam gudang yang mana akan diperjualbelikan atau dijual. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari belt conveyor. Untuk belt conveyor sendiri kita tahu di sini bahwasanya ada empat belt conveyor yang mana nantinya belt conveyor ini terbagi atas dua berdasarkan feed yang melewatinya. Untuk belt conveyor yang pertama ya, itu ini dan ini feednya itu berupa singkong yang masih utuh. Untuk analisisnya yaitu belt conveyor yang pertama, feed yang masuk berupa singkong berukuran 4-7 cm sebanyak 40 ton per jam dengan jarak 1200 feet dengan kemiringan 5 derajat. Rekomendasi kemiringan 18-20 derajat. Dan kita bulatkan menjadi 20 derajat. Untuk jenis belt yang digunakan yaitu flat belt dengan diameter belt 18 inch dan kapasitasnya 24,90 ton per jam. Kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungan kecepatan dengan membagi banyaknya feet yaitu 40 ton per jam dibagi dengan kapasitas yaitu 24,90 ton per jam dikali 100 diperoleh 160,64 feet per menit. Kemudian akan berlanjut pada perhitungan dari daya yang digunakan. Untuk perhitungannya kita peroleh dari menambahkan P horizontal ditambah P vertikal ditambah PMT. Untuk P horizontalnya kita peroleh sebesar 1,76 HP. Untuk P vertikalnya
4,2 HP dan PMT-nya 3,5 HP, sehingga daya untuk conveyor ini sebesar 9,46 HP. Untuk conveyor yang kedua itu yang berada di sini. Untuk analisisnya yaitu feed yang masuk berupa singkong yang telah diparut menjadi bubur sebanyak 40 ton per jam dengan jarak 1.200 feet, kemiringan 5 derajat. Untuk rekomendasi kemiringan adalah 20 derajat. Untuk jenis belt conveyor yang digunakan adalah flat belt dengan lebar belt adalah 20 inch dengan kapasitas 31,5 ton per jam. Kemudian akan kita hitung kecepatan dari conveyor dengan membagi banyaknya feet dengan kapasitasnya, diperoleh kecepatan sebesar 126,98 feet per menit. Kemudian akan kita hitung penggunaan dayanya dengan cara penambahan dari P horizontal tambah P vertikal tambah PMT. Untuk P horizontal sebesar 1,76 HP, untuk P vertikal 4,2 HP, dan PMT 3,1 HP. Sehingga daya untuk conveyor ini sebesar 9,06 HP. Selanjutnya untuk analisis strainer kumulatif pada mes lolos 15 tertahan 21, berat bahan yang tertahan 2030,30, persen yang tertahan 36,01, berat bahan yang lolos 3.607,84 dan persen lolos adalah 63,99%. Untuk mes lolos 21 tertahan 35, berat bahan tertahan 3.233,79, persen tertahan 57,36, berat bahan lolos 2.404,35 dan persen lolos adalah 42,64%. Untuk mes lolos 35 tertahan 57, berat bahan tertahan 4.256,91, persen tertahan 75,50, berat bahan lolos 1.381,23 dan persen lolos adalah 24,50. Selanjutnya untuk mes lolos 57 tertahan 90, berat bahan tertahan adalah 5.157,4, persen tertahan adalah 91,47, berat bahan lolos adalah 480,74 dan persen lolos adalah 8,53%. Selanjutnya untuk wadah, berat bahan tertahan adalah 5.638,14, persen tertahan 100%, berat bahan lolos 0 dan persen lolos adalah 0. Analisis screener. Untuk data hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa. Yang pertama, ukuran mes yang lolos 15 dan yang tertahan 21 dengan berat bahan yang tertahan adalah 2030,30 dan diperoleh fraksi bahan tertahan adalah 0,36. Untuk mes yang lolos 21 dan yang tertahan 35
berat bahan yang tertahan adalah 1203,49 dan diperoleh fraksi bahan tertahan adalah 0,21. Untuk mes yang lolos 35 dan yang tertahan 57, berat bahan yang tertahan adalah 1023,12, diperoleh fraksi bahan tertahan adalah 0,18. Selanjutnya untuk mes yang lolos 57 dan yang tertahan 90, berat bahan tertahan adalah 900,49 dan fraksi bahan tertahan adalah 0,16. Untuk wadah, berat bahan tertahan adalah 480,74 dan fraksi bahan tertahan adalah 0,9. Untuk totalnya diperoleh berat bahan tertahan adalah 5.638,14 dan fraksi bahan tertahan adalah 0,1. Mohon maaf, ini salah ketik, harusnya 1. Selanjutnya, ini adalah grafik berat bahan tertahan versus fraksi bahan tertahan.